يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Di acara nyatat kali ini kita akan membacakan soal dari ikhwan kita, dari saudara kita bernama Abu Qutaibah. Masya Allah, namanya bagus sekali, Abu Qutaibah. Dan Abu Qutaibah itu adalah nama para ulama. Abu Qutaibah Ad-Dinawari, wallahu alam. Abu Qutaibah berdomisili Medan Johor. Beliau bertanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustaz, bagaimana sikap kita menghadapi seorang ayah yang tidak menghormati anaknya? Seorang ayah tidak menghormati anaknya, bahkan memalukan anaknya di depan menantu dan juga menelantarkan atau membiarkan soal pendidikan anak-anaknya. Mohon nasihatnya wahai Ustaz. Baik. Bagaimana sikap kita menghadapi seorang ayah yang tidak menghormati anak-anaknya? Menghormati orang tua itu sangat besar keutamaannya di dalam agama Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Di dalam surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuk." Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu alla ta'budu illa iya. Perintah yang pertama yang paling tinggi di dalam agama Islam. Alla ta'budu illa iya. Janganlah engkau beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah tauhid. Makanya kaum muslimin, para ulama salafus salih, ketika mereka mulai dakwah mereka mulai dengan tauhid. Mereka mengatakan at-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Wahai para da'i, mulailah dakwahmu dengan tauhid. Al-aqidatu awalan law kanu ya'lamun. Pelajarilah akidah dahulu seandainya mereka mengetahui. Maka yang paling tinggi adalah tauhid. Nah, yang kedua setelah tauhid, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik dengan orang tuamu. Berbuat baik dengan orang tuamu. Berbuat baik dengan orang tua itu adalah keutamaan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Dan sebaliknya, durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar di dalam agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang dapat menghancurkan. Dan salah satunya uququl walidain, yaitu durhaka kepada orang tua. Nah, jika saudara kita bertanya, bagaimana kalau orang tuanya itu tidak menghormati kita? Bagaimana jika orang tua tidak menghormati kita? Yang Allah perintahkan kita menghormati orang tua, bukan orang tua yang menghormati kita. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita wa qadara wa bil walidaini ihsana. Hormatilah
Bergaullah dengan orang tuamu dengan cara yang baik. Nah, hukum asalnya seorang anak yang menghormati orang tua, bukan orang tua yang menghormati seorang anak. Akan tapi memang kita pahami, kadang orang tua itu kasar kepada anaknya, memalukan anaknya, atau berlebihan dalam bersikap kepada anaknya. Nah, disinilah letak keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang tua kita itu menzalimi kita, walaupun orang tua kita itu melakukan amalan yang kita tidak sukai, akan tapi kita tetap menghormati orang tua kita, bersikap baik kepada orang tua kita, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita. Kalau seandainya orang tua kita berbuat baik kepada kita, melakukan kebaikan kepada kita, ya wajib kita berbuat baik, dan itu bukan tidak ada kelebihan dari keimanan. Tidak ada pembeda kita antara kita dengan orang lain. Bahkan sama teman pun, kalau seandainya teman kita berbuat baik, kita akan berbuat baik dengannya. Justru itu bukan hasil dari keimanan kita. Justru itu adalah membalas kebaikan orang tua dengan kebaikan kita. Dan itu tidak termasuk keimanan. Justru jelasnya keimanan kita ketika di situ ada rintangan dan halangan. Contohnya orang tua kita ternyata sikapnya kurang baik dengan kita, sering memalukan kita, sering memalukan anak-anak kita, sering memalukan kita di depan istri dan anak-anak kita. Itu bukan kehinaan. Ajarkan kepada istri dan anak itu bukan kehinaan, karena memang wajar seorang orang tua memarahi anaknya, dan saya anaknya. Saya anaknya, wajar seorang ayah memarahi anaknya atau melakukan sesuatu yang dia inginkan kepada anaknya. Karena harta kita itu milik orang tua kita. Dan di situ saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, disitulah yang membedakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kalian menyangka kalian akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kalian mengatakan saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian mengakui saya memeluk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kalian menyangka kalian akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji? Apakah Allah akan membiarkan Anda ketika Anda mengatakan saya akan patuh dan taat kepada orang tua saya akan taati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mematuhi orang tua saya? Ketika kamu mengakui itu, apakah kamu menyangka Allah akan membiarkanmu dan tidak mengujimu? Tentu Allah akan menguji kita dengan beberapa ujian. Dengan ujian misalnya orang tua kita yang pemarah, orang tua kita yang sikapnya kurang baik, dan itu semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi tetap kita patuh dan taat kepada orang tua kita, kecuali orang tua kita menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang diamalkan oleh para sahabat. Ketika mereka masuk Islam, ketika mereka mengetahui kebenaran, dan orang tua mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau mengikuti agama mereka. Bukankah ini adalah sikap yang tidak baik dari orang tua kita? Perbuatan mana yang lebih tidak baik lagi daripada orang tua kita memusuhi Tuhan kita, memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala? Akan tapi tetap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka berbuat baik kepada orang tua mereka. Tidak pernah sekalipun dari kalangan sahabat terlihat kelakuan yang buruk kepada orang tuanya. Jadi tetap kita berbuat baik kepada orang tua kita, tetap bermuamalah dengan baik dengan orang tua kita. Akan tapi kalau kita ingin menasihati orang tua kita, nasihati dengan baik. Jadi ketika orang tua kita melakukan kesalahan, bukan berarti kita hanya diam saja. Kita tetap
berbuat baik dengan mereka, dan kita tetap boleh kita memberikan nasihat kepada orang tua kita dengan cara yang baik pula, tanpa menyakiti hati orang tua kita. Inilah ujian bagi seorang anak, apakah dia mampu melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mentaati orang tuanya atau tidak. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengamalkan amal soleh ini, yaitu berbakti kepada orang tua kita. Innahu waliyu dzalik wal qadiru alaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.